Ya misal kondom, misal alat kontrasepsi, contoh kondom, misal kondom, ya mungkin ada orang yang kalau hubungan suami istri kalau pakai kondom merasa kurang puas, misalnya itu karena kondomnya dibuat dari plastik, misalkan sehingga kondomnya tidak menghantarkan panas, gitu. Tapi bagaimanapun juga seperti kondom yang terbuat dari plastik yang tidak menghantarkan panas sehingga tidak bisa merasakan kehangatannya istri dan suami, itu mencegah HIV. Saat ini anak-anak muda zaman sekarang yang memutuskan untuk tidak menikah, bahkan juga yang sudah menikah untuk memutuskan untuk child free seperti itu. Ini dari pandangan dokter sendiri seperti apa? Resiko kanker payudara lebih tinggi pada orang-orang yang tidak menyusui, misalnya Peta, ya, dibandingkan orang yang menyusui. Jadi, maksudnya perempuan itu kalau memutuskan saya tidak akan menyusui, saya tidak ingin punya anak, child free. Makanya di Indonesia itu kanker nomor 1 untuk perempuan kanker payudara. Kanker nomor 2 perempuan adalah mulut rahim. Halo Eromania, balik lagi tentunya di Speak Up, dan di episode hari ini tentunya menarik sekali. Saya sudah bersama dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Sudah bersama saya Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan. Assalamualaikum, selamat siang Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selalu gagah semangat tentunya ya Dok ya. Nah tadi juga di awal sempat bilang ada keluarga Indonesia yang lebih baik dan ada istilah keluarga ideal sebetulnya Pak ya. Nah sebetulnya kehidupan keluarga ideal itu seharusnya seperti apa nih Dok? Ya kita pakai ukuran ya. Jadi kalau di pemerintah ini kalau program kan semua dikerjakan dengan ukuran. Jadi tentram, mandiri, bahagia, misalnya begitu. Skornya ini semua maksimalnya bisa sampai 100 ya. Nah kalau bagi saya ya ideal itu apabila ya paling tidak skornya ya di atas 80 lah. Itu. Misalkan kalau ketentraman ini keluarga yang ideal ya jelas statusnya jelas. Punya surat nikah, akte, itu kemudian juga mereka ini juga status keluarganya itu jelas semuanya. Ini kan unsur dari ketentraman. Karena kalau ada keluarga itu, misalkan ini suami juga nggak jelas, gitu ya. Kemudian istri ini statusnya apa, nikah siri, apa nikah beneran, atau itu nggak jelas juga kan, ini repot itu. Nah ini kan, ini ya kalau tadi tanya keluarga yang ideal ya ini harus selesai nih masalah ini. Masalah ini kan unsur ketentraman ini. Anda kira-kira tentram nggak kalau jadi keluarga tapi statusnya misalnya istri simpanan itu kan ya kan mestinya nggak tentram ya mestinya betul. Nah ini contoh gitu. Nah ideal yang kedua ya unsur kemandirian tadi. Ya mestinya orang tuh punya pendapatan yang jelas ya. Dalam arti kalau misalnya punya istri, punya anak 2, mestinya bulan depan makan apa sudah jelas hari ini. Idealnya seperti itu, bukan waduh ini saya kalau nanti dapat judi online ya lumayan kita bisa dapat beli beras lah, tapi kalau enggak ya kita nggak tahu gitu. Jangan begitulah. Ini kan berarti ada kejelasan, ada dari sisi ekonomi ya, untuk masalah memenuhi kebutuhan anak, istri dari konsumsi makanan ya. Kemudian yang kedua juga kesehatan. Misalkan dia kalau anaknya tiba-tiba sakit, kira-kira punya tabungan nggak, misalnya gitu. Ini kan unsur-unsur kemandirian ini. Ini keluarga yang ideal nih, keluarga yang punya tabungan. Kalau anaknya sakit punya tabungan. Kalau misalkan bulan depan anaknya mau sekolah juga punya uang untuk beli seragam, misalnya begitu. Ini dari sisi kemandirian menurut saya keluarga ideal. Nah, keluarga ideal yang dari unsur kebahagiaan itu ya, namanya orang bahagia itu biasanya ya masih bisa menyisihkan waktu untuk rekreasi bersama keluarga, kemudian juga bersosialisasi, gotong royong dengan keluarga juga masih ada waktu gitu lah. Ini baru ideal. Oke, luar biasa. Nah ini ada yang menarik juga. Saat ini program BKKBN kita tahu sebelumnya 2 anak cukup, tapi saat ini 2 anak lebih sehat. Itu sebetulnya implementasinya bagaimana, terutama juga untuk generasi muda mungkin saat ini nih Pak? Ya
kan cukup itu sangat subjektif ya. Jadi orang bilang, oh 2 anak cukup, itu saya nggak cukup, atau saya kelebihan, saya ingin 1 saja gitu kan. Yang 2 anak lebih baik, baik juga subjektif. Ya, menurut saya tidak lebih baik. Ya, saya lebih baiknya 1 atau 3. Gitu. Nah makanya 2 anak lebih sehat itu oke. Kenapa lebih sehat? Sehat itu ukurannya adalah objektif. Kalau Anda anaknya 3, 4, 5 itu perempuan tuh melahirkan mudah perdarahan. Jadi kalau rahim perempuan itu kan kalau hamil dikempeskan, melahirkan, dihamili lagi, membesar lagi, kempeskan lagi itu. Artinya itu melahirkan yang ketiga, keempat kan bisa bayinya keluar, tapi rahimnya nggak kontraksi. Ari-arinya lepas, akhirnya perdarahan tidak terkendali. Sehingga orang yang hamil berkali-kali itu resiko kematian ibu karena perdarahan tinggi. Nah itu berarti kan lebih sehat. Orang yang hamilnya 2, jaraknya 3 tahun, anaknya sehat karena disusuinya 2 tahun. Nah, nanti setelah menyusui baru selang 1 tahun baru hamil lagi, misalnya begitu. Itu kan sehat. Cuma kalau anaknya banyak itu ya, itu kan setahun hamil, setahun hamil kan nggak sempat disusui. Betul. Ibunya juga anemia, biasanya kurang darah, misalnya begitu. Nah ini lebih sehat sebetulnya 2 anak itu daripada banyak anak itu ya. Nah itulah konsep-konsep 2 anak lebih sehat itu sebetulnya seperti itu. Di sisi lain memang kalau kita mau menjaga supaya penduduk tumbuh seimbang ya punya anak 2. Ya. Oke, jadi itu lebih terasa jelas juga ya, 2 anak lebih sehat tadi. Nah ini ada yang menarik juga, BKKBN mungkin ada program atau menyarankan 1 pasangan minimal punya 1 anak perempuan. Kalimat ini salah, syarat ya. Kalimat ini salah. Jadi harusnya kurang kata-kata rata-rata. Nah jadi ini dipotong oleh wartawan, ini di mana-mana wartawan motongi kalimat saya nih ya. Jadi kan kalimat saya itu supaya penduduk tumbuh seimbang, itu supaya kita tidak zero growth, supaya tidak minus growth, kita ini harus rata-rata 1 perempuan melahirkan 1 perempuan. Saya tidak bilang keluarga juga, saya bilangnya 1 perempuan melahirkan 1 perempuan. Karena nanti kalau ada keluarga suaminya 1, istrinya 2, kan karena tetap hukum saya kan 1 perempuan diharapkan rata-rata loh. Jangan dihilangkan kalimat rata-rata. Artinya kalau tetangga saya sebelah kanan ini anak perempuannya 2, sebelah kiri saya himbau, jangan punya anak perempuan ya, sudah diwakili sebelah kan gitu kan. Ini kalau di rata-rata sudah 1 kan. Ya kan gitu. Kalau tetangga saya yang kanan itu anak perempuannya 3, ini 2 tetangga saya di sana ini tak larang punya anak perempuan ini. Kamu jangan punya anak perempuan. Ini sudah 3 anak perempuan di sini, supaya rata-rata tetap 1 perempuan itu melahirkan 1 perempuan. Tapi nanti kan dia ada perempuan tidak kawin. Kamu wakili ya anaknya kan. Kan bisa jadi diwakili punya anaknya. Dalam arti wah ini ada perempuan 3 tidak kawin. Harusnya mestinya dia punya anak 1 perempuan kan. Nah harus ada perempuan-perempuan lain yang anaknya lebih dari 1 perempuannya, supaya nomboi yang tidak hamil ya. Nah itu makanya kalimat saya itu jangan dihilangkan rata-rata ya. Dan bukan keluarga, sebenarnya perempuan ya. Anda bisa bayangkan ya, 1 wilayah, 1 RW atau 1 pedukuhan misalnya penduduknya 1000, perempuannya misalkan itu 500. Terus suatu saat 10 tahun berikutnya perempuannya tinggal 400. Maka penduduk ini akan punah ya. Karena apa? Yang bisa melahirkan itu siapa? Perempuan. Itu perempuannya cuma 400, cowok-cowoknya 600. Cowok-cowok. Penduduk banyak cowok-cowok itu nggak bisa itu. Apa ada cowok bisa hamil kan? Cowok kan cuma menghamili saja tuh, ya kan. Jadi kan nggak bisa cowok itu terus menambah jumlah penduduk, nggak bisa. Ya. Nah, itulah makna bahwa perempuan ini jangan berkurang jumlahnya kalau kita ingin penduduk tumbuh seimbang. Gitu. Ada regenerasi. Iya, 1 perempuan meregenerasi 1 perempuan rata-rata. Oke, rata-rata. Jadi jangan sampai salah ya, jangan diprinter-printer loh. Karena orang terus bingung, loh aku belum punya anak perempuan ini. Lah terus saya harus punya anak perempuan ya lihat tetangganya lah.
Ini setelah datanya tercapai, keluarga mungkin udah ditargetkan, biasanya pasangan ini akhirnya melakukan KB ataupun alat kontrasepsi, menggunakan alat kontrasepsi sendiri. Nah, sebetulnya penggunaan alat kontrasepsi ini kan bisa disebut ya membuat keluarga lebih bahagia, sejahtera, karena tadi lebih teratur. Tapi sebetulnya ada dampakkah, dok, sebetulnya dalam hubungan suami istri, seperti dalam kepuasan mungkin seperti itu? Ya misal kondom, misal alat kontrasepsi, contoh kondom, misalnya kondom. Ya mungkin ada orang yang kalau hubungan suami istri kalau pakai kondom merasa kurang puas itu karena kondomnya dibuat dari plastik misalkan sehingga kondomnya tidak menghantarkan panas gitu. Misalnya contoh itu dianggap sebagai satu efek samping misalnya itu. Tapi bagaimanapun juga seperti kondom yang terbuat dari plastik yang tidak menghantarkan panas sehingga tidak bisa merasakan kehangatannya istri dan suami, itu mencegah HIV. Sehingga sebetulnya ya kita ini efek negatif ada, tapi efek positifnya juga ada supaya dipertimbangkan, karena hari ini kita tahu di beberapa kota HIV ternyata cukup tinggi ya, dan ibu-ibu kadang-kadang nggak tahu. Itu tahu-tahu ibu rumah tangga aja kena HIV, padahal dia tidak pernah kemana-mana. Gitu. Sehingga sebetulnya salah satu contoh kontrasepsi baik kondom ini ya ada manfaatnya. Gitu. Ada lagi contoh misalkan ada orang yang setiap menstruasi itu nyeri sekali, hebat sampai harus istirahat, kadang-kadang harus minum obat itu. Itu kan begitu pakai KB suntik yang 3 bulan sekali hilang, iya sakitnya. Atau begitu pakai pil KB hilang sakitnya. Bahkan mereka yang sakit pada saat menstruasi, kemudian dia tidak bisa beli obat yang mahal-mahal, maka pakai obat KB juga selesai. Gitu. Jadi sebetulnya ada ya added value lah, yang juga pil KB atau suntik KB ini juga ada manfaatnya. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi efek samping saja. Kalau efek samping misalkan mungkin berat badan naik, misalkan suatu saat ada orang pakai KB hormon, berat badan naik. Itu kan karena pakai hormon estrogen. Nah, ganti aja lah, wong sekarang pakai progesteron juga bisa. Jadi kalau pakai estrogen berat badan naik, wah ini saya pakai KB pakai estrogen berat badannya naik. Ya, gantilah pakai progesteron. Nah, itu kan yang tidak membuat berat badan naik misalnya begitu. Sehingga sebetulnya asal sudah konsultasi ke dokter, maka bisa dipilah-pilah lah. Ya, jadi kan sebetulnya ya harus fair lah. Harus dilihat efek samping dan juga added value. Oke, tapi kurang lebih aman dan juga kita bisa memilih sendiri ya mana yang ya konsultasi lah ke dokter dan banyak peluangnya. Oke, nah tadi mungkin KB untuk pasangan yang berencana atau mengatur jarak kehamilan, tetapi ada juga nih dok ya di saat ini anak-anak muda zaman sekarang yang memutuskan untuk tidak menikah, bahkan juga yang sudah menikah untuk memutuskan untuk child free seperti itu. Ini dari pandangan dokter sendiri seperti apa? Ya kalau punya anak ingin tidak punya anak itu menjadi hak, misalnya itu kan ada wah ini hak reproduksi, saya punya anak atau mau tidak punya anak itu bagian hak. Tapi di dalam melaksanakan hak itu harus paham bahwa ada plus minusnya, ada untungnya, ada ruginya. Ini aja harapannya. Kita selalu memberikan edukasi. Sebagai contoh begini, resiko kanker payudara lebih tinggi pada orang-orang yang tidak menyusui, misalnya ya, dibandingkan orang yang menyusui. Jadi, maksudnya perempuan itu kalau memutuskan saya tidak akan menyusui, saya tidak ingin punya anak, child free, ya tapi ya bacalah, gitu kan, ilmunya agak diperluas sedikit lah, jangan seperti kata dalam tempurung terus teriak-teriak, itu kan ya kasihan, gitu kan. Ya orang yang tidak pernah hamil kan menstruasi terus, tiap bulan menstruasi terus kan. Orang yang menstruasi terus, siklusnya jalan terus kan, tidak pernah berhenti. Dan ternyata juga kalau menstruasi terus-menerus itu, kalau nggak bagus-bagus bisa anemia. Kan, gitu. Nah, tapi kalau berhenti hamil kan lumayan berhenti hamil. Terus juga orang-orang yang nggak pernah hamil atau hamil cuma sekali misalnya itu tuh cenderung, kalau misalnya ada kanker rahim, ada kanker mulut rahim, cenderung kanker rahimnya lebih tinggi. Kalau mulut rahimnya tidak, tapi kanker rahimnya lebih tinggi pada orang yang hamilnya hanya sekali atau tidak pernah hamil. Itu sekali lagi bukan kanker mulut rahim, tapi kanker rahim. Namanya endometrial cancer. Nah,
hal seperti ini kan harus dipahami juga, ya kan. Jangan hanya, wah saya tidak akan ini, tidak akan itu. Gitu. Nah, tapi kan Tuhan itu menciptakan kita ya fitrahnya itu untuk hamil, untuk melahirkan. Sehingga ya ternyata ada untungnya, menyusui ada untungnya, hamil ada untungnya. Gitu loh. Itu baru dari sisi biologis loh. Belum dari sisi yang lain yang sifatnya agak subjektif. Istilahnya kan kita juga akan jadi orang tua, terus kemudian kita juga perlu ada yang ngurus, tidak merepotkan orang lain. Nah, itu tuh sisi-sisi subjektif. Nah, mungkin kalau saya ngomong gitu dibantah, saya kan sudah punya tabungan, saya bisa asuransi ya itu kan subjektif. Tapi saya tak bicara yang tidak bisa dibantah aja dari sisi biologis. Yang itu kan dari ya hukum Tuhan lah. Ya. Karena pada katanya ya wanita sudah dibekali memiliki rahim, memiliki payudara, ya itu untuk apa lagi kalau bukan untuk memiliki. Ternyata ada fungsinya dan ternyata juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Luar biasa ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya Eramania. Nah, saat ini kan akses informasi juga sudah semakin mudah. Tadi juga banyak sekali tentunya saat ini masih BKKBN sendiri banyak sekali programnya. Tapi apa mungkin saat ini tantangan BKKBN dalam mencapai suksesnya program-program saat ini? Sebetulnya tantangan contoh program stunting misalnya itu ya. Program stunting itu tantangannya itu mindset. Mindset. Sebagai contoh orang, wah saya pokoknya kawin usia muda. Aduh gimana ya kan kawin usia muda, umur belum 20 tahun hamil ini kan ya anaknya risiko stuntingnya juga tinggi. Perempuan itu sendiri kan kalau hamil di bawah usia 20 tahun kan perempuan sendiri kan harus tulangnya tambah padat. Kemudian tulangnya masih tambah panjang. Begitu hamil, stop dia. Stop. Tulangnya tidak tambah padat dan tidak tambah panjang karena apa? Diambil oleh bayinya. Tulangnya ibunya itu diambil bayinya. Nah, dia tidak menyadari betul bahwa oh saya itu masih tumbuh. Dalam rangka menyempurnakan badannya bisa tinggi, tulangnya bisa padat. Kan tidak mikir sama sekali. Itu. Sebetulnya karena pendidikan reproduksi, pendidikan seksualitas kurang diberikan. Ya. Sehingga akhirnya orang nggak tahu. Nah, menurut saya, ayolah kita ini merubah mindset kita dengan lebih banyak membaca, lebih banyak mencari tahu pengetahuan itu bahwa oh ternyata ya kalau hamil 16 tahun itu tulang saya besok masa depan saya itu tulangnya lebih kropos. Apalagi yang langsing-langsing seperti Kinanti. Itu kan orang yang perempuan yang langsing kan tulangnya relatif lebih kropos kalau udah menopause dibandingkan yang gemuk ya. Nah, itu kan kalau saya bayangkan hamil usia 16 tahun terus anaknya agak banyak, kemudian besok umur 50 tahun menopause, badannya kurus, waduh kepleset di kamar mandi aja patah tulangnya ya. Sebetulnya kalau kepleset di kamar mandi patah tulangnya, yang disalahkan jangan kamar mandinya dan jangan istrinya loh. Yang disalahkan adalah suaminya yang dulu menghamili pada usia 16 tahun itu kan, gitu kan. Kan harusnya kan gitu, ya. Jadi karena kenapa waktu itu 16 tahun sudah dihamilkan. Gitu. Nah, itu contoh aja bahwa kesadaran untuk bereproduksi itu perlu dibangkitkan, perlu diberikan edukasi, gitu. Sehingga akhirnya paham oh ya saya akan hamil di usia 20 tahun. Ya. Itu dari sisi mindset tentang kesehatan reproduksi ya. Kawin pada usia 14 tahun, 15 tahun, kan mulut rahimnya aja masih ekstropion, masih menghadap keluar. Ya. Mulut rahim yang masih menghadap keluar atau ekstropion ini daerah yang mau jadi kanker mulut rahim masih di luar. Karena ada batas yang akan jadi kanker mulut rahim itu di luar. Jadi kalau hubungan layaknya suami istri, ini masih terbentur-bentur. Daerah yang mau jadi kanker itu namanya squamous columnar junction. Ini di situ itu yang akan jadi kanker mulut rahim. Tapi kalau sudah 20 tahun mulut rahimnya itu sudah intropion, sudah menutup. Nah, pada saat menutup itu daerah yang mau jadi kanker sudah nggak terbentur-bentur kalau hubungan seks. Ini bukan nikah loh, kawin loh. Ya. Jadi jangan, oh saya nikahnya 23 tahun kok. Loh, tapi kawinmu? Kan ternyata kawinnya umur 16 tahun, waktu SMP, ya sama aja lah. Berarti resiko kanker mulut rahim dong. Iya. Tapi kan nggak ngerti, sudah sampai nenek-nenek aja nggak ngerti. Selama hidup belum pernah tahu. Anda aja tahu setelah ketemu saya mungkin. Nah, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau ini dibiarkan tetap nggak tahu. Makanya di Indonesia itu kanker nomor 1 untuk perempuan kanker payudara. Kanker nomor 2 perempuan adalah mulut rahim. Di beberapa negara maju kanker mulut rahim itu nggak ada nomornya ya, nomornya nomor 10 atau nomor berapa lah, nomor banyak lah. Karena apa? Dia
ngerti ya. Kalau hubungan seksnya terlalu muda, umur 15-16 sudah hubungan seks, dia apa? Rajin pap smear. Ya, kalau kita pap smear aja takut kok. Ya, jadi kita ini pendidikannya belum meningkat, pap smear masih takut, pengetahuannya juga takut, juga belum cukup, tapi hubungan seksnya meningkat, maju itu lebih awal itu. Nah itu loh masalahnya, sehingga akhirnya kanker mulut rahim ini menjadi negara Indonesia juga, mungkin kalau negara-negara maju, oh, kok kanker mulut rahimnya kok banyak ya di Indonesia, kok persentasenya kok tinggi. Ya, padahal ini preventable, artinya kanker yang bisa dicegah. Kalau merasa hubungan seksnya terlalu muda, ya udah pap smear, gitu, rutin setahun sekali misalnya. Ya, jadi ini mindset dalam bidang reproduksi. Kemudian tantangan kedua adalah mindset dalam bidang kalau seperti stunting ini pola makan. Itu. Orang kan makan nasi, lauknya kerupuk, itu sedih juga ya, kerupuknya dibuat dari beras, itu. Kemudian lauknya lagi mie, itu, sayur kentang, itu. Waduh, prihatin sekali. Cemilannya kan. singkong. Cemilannya singkong, terus snacknya cilok. Kan semua karbohidrat semua itu. Jadi, aduh gimana ya, itu pola makan ini perlu direvolusi juga, bahwa makan ikan lebih baik daripada makan daging. Itu kalau artinya kalau punya uangnya terbatas, ya tidak harus beli daging, ikan saja gitu loh. Nah, karena ikan mengandung DHA omega 3 yang untuk kecerdasan otak bayi, untuk ibu hamil juga sangat bagus untuk DHA omega 3. Kalau daging sapi kan tidak mengandung itu. Nah, telur juga lebih baik karena mengandung DHA omega 3. Sebetulnya saya tidak benci sama cilok ya, tapi saya mohonlah para pedagang cilok itu kalau bisa harus sejujur-jujurnya. Dalam arti kalau rasanya ikan ya ada ikannya. Oh gitu. Iya, bakso ya kan? Ikan tapi tanpa ikan. Nah, ya, kalau rasa telur ya ada telurnya. Kan kadang-kadang kan kita ini rasa ikan tapi ternyata cuma kaldu misalnya, gitu, atau cuma kaldu apa itu. Nah, ini himbauan kami begitu. Karena apa? Karena nggak bisa dicek. Kalau lemper kan bisa dicek, buka, isinya abon, isinya selundeng. Kalau selundeng kan cuma parutan kelapa. Isinya telur, itu kan bisa dicek. Nah, tapi ini kan makanan yang tidak objektif ini, tidak bisa dicek oleh orang lain gitu kan. Nah, kalau hamburger coba, wow, keren loh. Kalau ada daging kelihatan, kalau ada telur kelihatan, ada keju kelihatan, ada sayur kelihatan, ada roti kelihatan, semua transparan. Ya, jadi apa ya? Kreativitas kita membuat cilok itu ya bagus, tapi ayolah ciloknya itu difortifikasi lah. Jadi betul-betul mungkin cilok dengan telur, cilok dengan ikan gitu. Harapan saya gitu. Kalau enggak itu ya ciloko. Ya. Cuma ya ciloknya jadi ciloko. Ya. Nah, perilaku yang ketiga adalah perilaku kesehatan lingkungan. Ya, jadi karena ketika kita ingin menurunkan angka stunting, kalau lingkungannya masih kumuh, rumahnya kumuh, lantainya tidak kasih keramik yang bagus, itu air bersihnya tidak cukup, itu waduh itu juga sering diare, sering TBC, itu kalau ada diare ada TBC ya sudah anak-anak pasti perkembangannya nggak bagus. Itu. Nah itulah tantangan kita untuk masalah program yang ada di BKBN, terutama tadi yang sampaikan stunting. Sedangkan tantangan untuk kontrasepsi saya kira kembali ke mindset, perilaku. Karena masih ada orang banyak anak banyak rezeki, ya, meskipun itu tidak banyak, gitu. Ya kita harus 2 anak lebih sehat tadi. Gitu. Oke, tentunya luar biasa, banyak sekali pencerahan ya, dari mulai tadi untuk yang memutuskan childbirth, ternyata banyak keuntungan justru untuk wanita sendiri jika mengandung, tadi melahirkan, menyusui, lalu juga untuk perempuan terutama untuk memiliki anak juga jangan terlalu di usia muda, karena tadi juga banyak resiko ya dok ya, dari segi kanker payudara dan lain-lain. Ini luar biasa sekali tentunya hari ini kita banyak ilmu baru juga dari Dr. Hasto. Terima kasih sebenarnya untuk waktunya juga ya dok ya untuk hari ini. Semoga sukses selalu untuk BKKBN, semoga program yang lain-lainnya pun tercapai, mencapai target selalu. Nah ini sebagai penutup untuk Era Mania spesial BKKBN ini punya theme song ya, Keluarga Berencana. Boleh dinyanyikan sedikit dong dokter ini gitu untuk Era Mania nih. Iya, kita jargonnya kan hidup berencana itu keren ya. Jadi kita hidup berencana
itu keren. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Eramania. Sampai jumpa di Speak Up selanjutnya.